Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Hashtag TV, channel yang menyajikan kisah-kisah, berita, dan informasi seputar dunia Islam. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang mitos yang beredar mengenai kisah kaum Jabbar dan Auj bin Unuk yang sering diceritakan pada kisah Nabi Musa alaihissalam ketika hijrah dari kejaran Fir'aun ke negeri Palestina. Apakah benar bahwasannya kaum Jabbar adalah raksasa-raksasa yang menghuni negeri Palestina pada zaman dahulu, atau ini hanyalah mitos belaka? Berikut pembahasan selengkapnya. Ketika Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis, Nabi Musa mendapati suatu kaum yang berbuat semena-mena di sana. Mereka adalah kaum Haidsani, kaum Fazari, kaum Kan'an, dan lainnya. Nabi Musa kemudian memerintahkan Bani Israel untuk memasuki kota tempat kaum tersebut berada, memerangi mereka dan mengusir mereka dari Baitul Maqdis, karena Allah telah menakdirkan kota tersebut untuk mereka, juga menjanjikannya melalui lisan Ibrahim Al-Khalil dan Musa Al-Khalim. Namun mereka enggan berjihad. Akhirnya Allah menimpakan rasa takut yang menguasai diri mereka. Allah membuat Bani Israel bingung. Mereka berjalan lalu berhenti, pergi lalu kembali dalam rentang waktu selama 40 tahun lamanya. Seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 20-26. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka, dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang, nanti kamu menjadi orang yang rugi." Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberikan nikmat oleh Allah, "Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Musa berkata, "Ya Rabbku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah di antara kami dengan orang-orang fasik itu." Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau bersedih hati memikirkan nasib orang-orang fasik itu." Nabi Musa mengingatkan mereka akan nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia-karunia dalam agama dan dunia, memerintahkan mereka untuk berjihad di jalan Allah dan memerangi musuh-musuh. Namun mereka takut kepada orang-orang jahat tersebut, padahal mereka telah menyaksikan kematian Fir'aun yang jauh lebih jahat dan lebih kuat dari kaum-kaum tersebut. Di samping jumlah dan pasukan Fir'aun juga lebih banyak dan lebih besar. Ini menunjukkan Bani Israel tercela karena mengatakan seperti itu. Tercela dalam kondisi seperti itu karena merasa tidak berdaya melawan musuh, melawan orang-orang congkak lagi sengsara. Banyak orang-orang yang menyebutkan sejumlah kisah yang terkesan serampang dan batil terkait hal ini, berseberangan dengan dalil naqli dan akli. Mereka menyebutkan bahwa kaum yang ada di Baitul Maqdis ini berbentuk besar sekali. Bahkan sebagian orang menyebutkan saat para utusan Bani Israel datang menemui mereka disambut oleh salah satu utusan dari kaum itu. Utusan itu lalu memungut utusan-utusan Bani Israel satu persatu, lalu ditempatkan di kerah baju dan kantong-kantong celananya. Dan jumlah utusan Bani Israel ini sebanyak 12 orang. Raksasa tersebut kemudian membawa mereka lalu meletakkan mereka di hadapan sang raja. Sang raja bertanya, "Siapa mereka?" Ia tidak tahu bahwa mereka adalah manusia, baru tahu saat itu juga. Ini semua hanyalah kisah-kisah melantur dan khurafat yang tidak nyata. Disebutkan juga, raja mengirimkan beberapa buah anggur bersama mereka.
satu buah anggur cukup untuk mengenyangkan satu orang, dan buah-buahan lainnya agar mereka tahu seberapa besar ukuran tubuh orang-orang Jabbar tersebut. Dan hal ini adalah tidak benar. Mereka juga menyebutkan bahwa Auj bin Unuk keluar dari tempat kaum Jabbar itu menuju Bani Israel untuk membinasakan mereka. Tingginya mencapai 3.333 hasta. Dan hal ini sama sekali tidak benar karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sungguh Allah menciptakan Adam sepanjang 60 hasta. Kemudian bentuk fisik terus menyusut hingga saat ini. Mereka juga mengatakan Auj bin Unuk naik ke puncak gunung lalu mencabut gunung tersebut. Ia angkat lalu ia lemparkan ke arah pasukan Nabi Musa. Tiba-tiba seekor burung kemudian datang lalu mematok batu besar itu hingga berubah menjadi kalung di leher Auj bin Unuk. Musa kemudian menghampirinya lalu meloncat ke atas setinggi 10 hasta. Dengan memegang tongkat setinggi 10 hasta, Musa menggapai mata kaki Auj bin Unuk lalu membunuhnya. Kisah ini diriwayatkan dari Auf al-Baqali, dinukil Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Sanad riwayat ini perlu diteliti lebih jauh. Di samping itu, kisah ini termasuk kisah-kisah Israiliyat, hasil rekayasa orang-orang bodoh Bani Israel, karena tidak sedikit kabar-kabar dusta menyebar di kalangan mereka. Mereka sendiri tidak bisa memilah mana yang benar dan mana pula yang tidak benar. Dengan asumsi riwayat ini sahih, tentu Bani Israel bisa memaklumi jika enggan memerangi raksasa-raksasa seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela mereka karena tidak mau berjihad, dan sebagai hukumannya Allah membuat mereka bingung karena tidak mau berjihad dan menentang Rasul. Dikatakan dua orang soleh di antara mereka yang menyarankan untuk maju menyerang dan melarang berdiam diri. Ada yang menyebutkan kedua orang tersebut adalah Yusha bin Nun dan Khalid bin Yufana. Demikian dinyatakan Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Atiyah, As-Sudi, Rabi bin Anas dan lainnya. Itulah kisah-kisah tentang kaum Jabbar dan Auj bin Unuk yang banyak tersebar di antara kita. Dan ternyata kisah-kisah tersebut adalah kisah Israiliyat yang kebenarannya masih dipertanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.